Baru sekitar 7 bulanan yang lalu, Oppo memperkenalkan Oppo F1 yang begitu sukses dan sangat berperan buat ngedongkrak posisi Oppo sekarang, yang berdasarkan catatan statistik dari gfk.com atau gfk.com, di kuartal pertama 2016 ini penjualannya bertengger di posisi 3 pasar smartphone tanah air untuk pertama kalinya sejak brand Oppo hadir di Indonesia. Well, congratulations. Kisah sukses itu ternyata nggak bikin Oppo puas, karena pengganti sang hero udah disiapin dengan beberapa upgrade yang cukup signifikan, dengan harga yang hanya 300.000 aja lebih mahal dari waktu pertama kali Oppo F1 yang lama diluncurkan. Sesignifikan apa sih upgrade-nya? Perkenalkan dulu si the new hero, Oppo F1s. Bentuknya mirip banget sama Oppo F1 Plus yang 1,5 jutaan lebih mahal. Hanya materialnya masih sama F1 yang lama, yaitu back covernya mayoritas metal dengan frame plastik yang menyerupai metal, tapi bukan metal. Walau untungnya, detail positif dari desain F1 Plus kayak layar 2,5D glass, bezel sekeliling layar yang juga sangat tipis, tombol-tombol yang kliki sampai finishing pengecatan bodi metal yang bertekstur masih dipertahankan di F1s ini. UI-nya Oppo tuh hampir jadi UI favorit saya, karena smooth banget buka tutup aplikasi, animasi, dan multitaskingnya. Hanya karena nggak bisa mindahin aplikasi ke microSD, bikin kata hampirnya tadi ya nggak bisa hilang. Display 5,5 inch-nya hanya punya resolusi HD aja, dengan angka kerapatan di 267 pixel per inch. Dan untuk level harganya itu, banyak vendor tetangga yang udah bisa ngasih panel layar Full HD. Tapi untungnya, sensitivitas, viewing angle, dan saturasi warnanya ya aman-aman aja sih semua. Malah dengan penggunaan resolusi yang lebih rendah, kinerja prosesor, GPU, dan baterai, teorinya sih bisa lebih ringan, dan cocok banget buat para gamers. Ngomongin ngegame, skor Antutunya tercatat di 42 ribuan lah. Saya belum sempat tes ngegame sih, tapi pernah punya Oppo F1 yang lama, yang skor Antutunya hanya 35 ribuan aja. Gaming Sniper Fury dan motor-motoran sih udah lancar banget. Harusnya F1s ini bisa lebih lancar lagi dari yang dulu. Apalagi baterai Oppo F1s ini adalah yang paling besar dibandingkan seri F1 yang lain. Hanya sayangnya, VOOC flash chargingnya disunat, dan gyroscope juga nggak ada. Oh ya, yang patut di-mention juga, HP ini bisa diisi 2 kartu SIM 4G plus microSD. Jadi slotnya ada 3 ya. Kameranya adalah kamera yang sama dengan Oppo F1 Plus. Hasilnya memang belum sekelas HP-HP flagship yang harganya nyampe 8 digit rupiah pastinya. Tapi yang jelas, hasil tangkapannya bikin kita nggak ragu untuk ngeluarin HP ini buat nangkap momen-momen berharga di kondisi bagaimanapun. Karena PD hasilnya udah layak dipamerkan langsung ke objek atau model yang barusan kita foto. Kamera depannya jelas keren hasilnya, iyalah 16 megapiksel. Di kondisi pencahayaan yang kurang, walau sayangnya nggak ada LED flash di depan, tapi dia punya screen flash untuk membantu pencahayaannya. Oke, jadi kesimpulannya, ya HP ini well made di segala sisi dan bisa menjamin kualitas experience pemakainya pada level yang tinggi, walaupun nggak tersusun dari spesifikasi yang tertinggi di kelasnya. Dibanding F1 yang lama, Oppo F1s ini akan bisa memberikan pengalaman gaming yang lebih baik berkat prosesor, GPU, luas layar, memori internal, dan baterai yang lebih oke. Bahkan kameranya juga di-upgrade. Harganya yang lebih mahal dari brand teman seperjuangan dari Tiongkok lainnya dengan spesifikasi yang setara akan ditebus sama satu desain yang cantik dan premium, 2 kamera selfie yang juara. Yang ketiga UI-nya yang well design, cepat, dan optimal menurut saya. Sampai pelayanan after sales yang ya pengalaman saya sih oke banget ya, representatif banget yang di Pajajaran Bandung sih. Walau minusnya gyroscope, VOOC flash charging, dan resolusi layar yang belum Full HD, ya buat sebagian kalangan akan terasa cukup disayangkan. Oke, segitu aja yang bisa saya share dari pengalaman singkat main-main saya sama Oppo F1s ini. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang-kurang. Nikos out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.